Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Jadi kalau YouTuber itu sudah memiliki 1000 subscriber lebih ya, biasanya akan berbagi ya. Itu termasuk saya. Kali ini saya akan berbagi tips versi saya ya. Kan versi YouTuber itu beda-beda, punya cara masing-masing. Kalau versi saya begini teman-teman, untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama itu tidak 1 tahun tapi bertahun-tahun. Karena kalau teman-teman lihat postingan pertama kali saya, video saya ya, itu 2015an. Jadi berapa tahun? 7 tahunan lalu ya. Jadi bukan setahun 2 tahun langsung dapat 1000-an gitu ya. Sekarang 1100 kalau nggak salah subscriber saya. Jadi ada yang bilang, Mas bagaimana kalau beli ya? Saya tidak melarang dan tidak menyarankan teman-teman untuk membeli 1000 subscriber, karena untuk instan atau buru-buru ya, kadang ada yang beli, ada yang minta bantuan jasa untuk monetasi YouTube. Silahkan teman-teman punya cara sendiri-sendiri untuk monet itu. Saya minta bantuan jasa atau dikerjakan sendiri. Nah ini saya berbagi untuk yang dikerjakan sendiri ya. Untuk kita yang orang biasa ya, bukan artis, bukan anak pejabat ya. Jadi remahan kue sisa-sisa lebaran. Bercanda, jangan tersinggung. Jadi YouTuber itu nggak boleh tersinggung di konten. Ada komentar negatif ya, biarkan saja. Jadi untuk kita yang perintis, bukan pewaris, jadi ya harus semangat terus ya. Meskipun sepi ya, tapi rame ya. Kalau sepi berusaha jadi rame kontennya. Kalau rame dibuat semakin rame bagaimana? Cari ide-ide gitu. Ide kreatif, mikir. Jadi kalau orang dulu bilang ngelamun bisa kesurupan ya, kalau YouTuber kayak kita kan juga harus mencari konten yang bagus itu ya, harus merenung atau gimana, ngopi, rokok atau gimana ya, atau berbagi dengan teman yang sesama YouTuber. Yang saya lakukan yaitu biasanya silaturahmi ke teman-teman yang subscribernya itu lebih dari 100. Jadi ketika dulu subscriber saya itu 100 orang ya, saya subscribe-nya itu ke channel YouTube teman-teman yang 100 orang. Ketika sudah 500, saya subscribe ke yang lebih dari 1000. Jadi ketika sudah di atas 600, 700, saya subscribe itu ke channel YouTube yang besar-besar saja. Misalnya ke Dede Inun ya, petualang itu, jadi Corbuzier atau siapa saja ya, yang subscribernya itu lebih dari 500.000. Dibilang sombong ya silahkan, monggo ya. Pilih-pilih ya, gak apa-apa. Karena saya mikirnya gini teman-teman, kalau YouTuber itu kan jualan jasa ya, jualan konten ya. Kita jualan konten, menawarkan ke sesama pedagang. Misalnya kita subscribe ke orang yang baru kenal di sosial media itu, sama-sama 50 subscriber ya, kenal di grup, subscribe terus akhirnya diblokir sama YouTube. Kan ada yang cerita itu, siapa dulu saya lupa ya, itu kebanyakan subscribe ya, akhirnya kontennya malah katanya dibekukan sama YouTube. Loh, kan ngeri karena kebanyakan subscribe ya, kebanyakan subscribe ke channel YouTube baru. Sementara subscriber dia gak nambah-nambah, malah di unsubscribe ya. Jadi pertama itu mungkin orang kenalannya itu pertama subscribe ya, kirim screenshot, entah beberapa hari kemudian biasanya di unsub gitu. Hanya untuk orang baru itu biasanya memang begitu. Seperti di Instagram itulah, minta di follow ya,
nanti setelah kita follow balik orang itu unfollow kita. Kan sering terjadi gitu. Kalau di YouTube kan saya tidak tahu aplikasinya apa, tapi kalau di Instagram itu sering itu. Ada juga teman saya yang gitu ya, kenalan ya, minta di follow, setelah di follow balik, follow back, dia unfollow ya. Kalau orang seperti itu biasanya saya unfollow balik lah. Jadi hal biasa lah unfollow di IG itu kalau menurut saya. Ibaratnya kalau kita senyum ke orang ya kan pasti kita balas senyum. Kalau orang balas cemberut ke kita ya kita nggak salah kan kalau cemberut lagi balasnya cemberut. Jadi ya kalau teman-teman seperti di IG itu ada aplikasinya, bisa pilih ya follow unfollow. Kalau di YouTube saran saya ya seperti itu, subscribe itu ke channel YouTube yang di atas 1000. Saran saya loh ya, teman-teman mau subscribe ke channel lain yang subscribernya kurang dari 1000 ya silahkan monggo, tapi saran saya dari saya ya seperti itu, di atas 1000. Komen yang sopan lah, jangan kata-kata kasar atau apa yang menyinggung orang lain. Ya doakan saja semoga sehat atau apa gitu. Nanti otomatis kalau misalnya kita komen di siapa ya, Gondrong Lababan gitu ya, yang konten mancing gitu teman-teman, duh semoga Bang Gondrong sehat selalu. Nah itu nanti subscriber Bang Gondrong biasanya subscriber lain akan melihat konten kita, siapa sih orang ini, ada yang penasaran, 1-2 itu nanti akan subscribe channel kita kalau kita mampir di channel YouTube yang besar. Jadi kalau bisa ya subscribe itu ke konten besar yang di atas 1 juta, saran dari saya untuk teman-teman, untuk kita ini ya yang remahan kue rengginang sisa lebaran. Jadi perintis bukan pewaris, bukan anak pejabat, bukan orang kaya, orang biasa. Jadi harus kenalan ke, ibaratnya apa ya, silaturahmi ke pengikutnya yang lebih banyak. Kalau kita subscribe ke channel YouTube yang kurang dari 100 misalnya ya, 100 subscriber ya, selain resiko di unsub sama orang tersebut, orangnya nggak amanah, kadang orangnya itu pengikutnya sedikit dan memang males subscribe YouTube kita ya. Jadi kalau subscriber yang banyak itu ada kemungkinan kan lebih banyak yang datang. Misalnya gini, contoh mudahnya gini, kita jualan baju ya, kita kalau nawarin ke pasar kan banyak pesaing-pesaing gitu. Ya kan? Kita kan pasti nyari ke konsumen, bukan nawarin ke pedagang, ya kan? Sama-sama YouTuber kan nggak mungkin, beli baju saya kan. Ya memang ada yang beli dagangan kita, tapi kita kan akan cari konsumen yang banyak. Jadi kita ibaratnya jual bajunya enggak, atau ibaratkan konten kita itu baju ya, jadi kita enggak jualan di pasar ibaratnya. Kalau menurut saya, kalau banyak pedagang baju yang lebih murah, kita buat tempat jualan itu di tempat konser yang ramai orang itu ya, jadi perkenalkan ya, yang dimana artis itu ngumpul ibaratnya gitu. Misalnya ada konser musik gitu, kita jualan baju di situ kan banyak orang, meskipun banyak pedagang juga, tapi lebih mengena karena lebih banyak kan ya pembelinya di konser itu. Apa ya, kok jadi belibet ya? Bukan belibet sih, jadi contoh mudahnya gitu teman-teman. Jadi untuk mendapatkan peluang subscriber, saya sarankan teman-teman subscribe itu ke channel YouTube yang banyak pengikutnya, ya kan? Kalau sedikit ya peluangnya kan memang sedikit. Atau ibaratkan mudahnya gini, kita mancing lebih mudah di mana?
kolam yang banyak ikannya atau sedikit ikannya. Pasti kita akan milih banyak ikannya kan. Nah seperti itulah, lebih mudahnya begitulah ya. Atau mungkin teman-teman bisa mengibaratkan cari apa ya, contoh yang lain gitulah ya. Intinya itu saran dari saya untuk mendapatkan subscriber itu, subscribe-lah channel-channel besar. Dibilang pansos, panjat sosial, numpang tenar, ya memang benar semua memang gitu ya. Tapi kan ini caranya positif ya, tidak menjatuhkan orang lain dan tidak melanggar hukum yang pasti ya. Jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau mengejek orang seperti Dennis itu ya. Ya viral sih viral, tapi menyinggung orang lain kan. Wah, sangat tidak baik ya. Jadi ciptakan YouTube itu nuansa yang positif ya. Jangan melakukan hal-hal negatif. Saran dari saya ya itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Semangat teman-teman.